ketemu lagi di video pembahasan soal mengenai materi sistem koordinasi untuk kelas 11. Nah, di video ini kita akan membahas tentang soal dari uji kompetensi 1 pada halaman 57 dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Yuk kita mulai yuk. Oke, nomor 1. Perhatikan ciri-ciri bagian sel saraf berikut. Ciri-ciri neurit terdapat pada angka, neurit ya. Saya sudah menampilkan di sini gambar sel saraf. Neurit itu sama dengan apa? Neurit itu adalah akson. Nah, kalau kalian lihat gambar dari sel saraf, ingat bahwa akson itu dia bukan berupa juluran yang pendek. Karena akson dia biasanya berfungsi untuk menghubungkan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Sehingga berupa juluran pendek itu adalah salah. Yang kedua, apakah dia bersifat bercabang-cabang? Ya, benar. Karena di sini kita lihat dia bercabang-cabang ya. Tidak hanya membentuk satu jalur, tetapi dengan membentuk cabang-cabang yang banyak untuk bisa berkoordinasi dengan sistem saraf yang lain. Kemudian, 3. Memiliki bagian yang terbungkus oleh selubung mielin. Nah, ini benar atau salah ya? Jadi, neurit atau akson itu dia diselubungi oleh selubung mielin. Ini dia selubungnya. Jadi, fungsinya apa selubung mielin? Jadi dia itu melindungi apa? Melindungi sel Schwann. Di dalam badan sel, kemudian turun, ada bagian-bagian yang diselubungi oleh selubung mielin. Nah, di dalamnya itu terdapat apa? Sel Schwann. Inilah yang dilindungi oleh selubung mielin. Seperti itu ya. Jadi nomor 3 itu benar. Selanjutnya, berfungsi menghantarkan impuls menjauhi badan sel. Ya, benar. Karena fungsi dia adalah membentuk sinapsis atau hubungan dengan sel saraf yang lain. Jadi dia menjauhi ya. Untuk nomor 5, tidak memiliki nodus Renvier. Nah, ini salah ya. Karena apa? Nodus Renvier itu dia terdapat di sini. Jadi ini nodus Renvier. Nodus Renvier itu berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls. Jadi dia seperti loncatan-loncatan. Jadi dia mempercepat jalannya impuls atau rangsang. Sehingga jawaban yang tepat adalah untuk soal nomor 1 yang C. Ya, 2, 3, dan 4. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan hasil pengamatan sel saraf melalui mikroskop berikut. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, yang ditunjuk oleh huruf A, B, dan C. Oke, bagian A, ini disebut dengan apa? Dendrit. Bagian B, dia adalah badan sel. Kemudian yang C, dia adalah akson. Oke, nah di sini sehingga yang cocok dengan opsi untuk nomor 2 adalah yang A. Sehingga jawaban dari nomor 2 adalah A, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Fungsi saraf parasimpatik terdapat pada angka. Oke. Kalian bisa cermati gambar yang ada di sebelah kanan saya. Nah, di sini kita mendapati ada 2 saraf, yaitu adalah saraf simpatetik dan parasimpatetik. Sekarang yang ditanyakan adalah parasimpatetik. Kerja sistem saraf otonom. Otonom itu artinya apa? Dia secara tidak sadar ya. Jadi di sini dia kerjanya tidak sadar. Kita lihat dulu dari nomor 1, membesarkan pupil. Oke,
Di sini yang berfungsi untuk membesarkan pupil adalah simpatetik karena dia bersifat dilatasi. Sehingga poin nomor 1 itu salah. Nomor 2, memacu sekresi saliva. Apakah iya? Iya. Ini kita temukan di stimulate saliva, di parasympathetic nerves. Sehingga nomor 2 betul. Kemudian nomor 3, membesarkan bronkus. Kita lihat di sini, membesarkan bronkus. Berarti ketika dia ini proses dalam membesarkan bronkus, itu ada hubungannya dengan proses pernafasan ya. Nah, membesarkan bronkus itu bukan cara kerja dari saraf parasimpatetik, tetapi simpatetik. Jadi hubungannya di sini. Relax airways dan increase heartbeat. Jadi di sini nomor 3 salah. Kemudian nomor 4, memperlambat detak jantung. Nah, memperlambat detak jantung kita lihat di mana di sini? Nah, kita bisa ketemukan di sini. Slow heartbeat. Oke, itu ada ya di parasimpatetik. Kemudian menghambat kontraksi kantung kemih. Nah, di sini menghambat kontraksi kantung kemih itu dilaksanakan oleh saraf simpatetik. Dalam proses ini ya, gallbladder sama bladder. Jadi di sini dia hubungannya dengan proses penghambatan dari kinerja dari kantong kemih itu, atau biasanya kita sebut dengan bladder. Nah, selanjutnya nomor 5 salah. Kemudian nomor 6, meningkatkan sekresi asam lambung. Ya, benar. Di sini ada stimulate activity of stomach. Jadi, fungsi saraf parasimpatetik terdapat pada angka. Yang benar adalah angka 2, 4, dan 6 yang D ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Urutan mekanisme jalannya impuls saat pemain sepak bola menendang bola ialah, ketika pemain bola menendang bola, berarti yang dilakukan adalah gerak apa? Gerak refleks. Jadi kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan tahap-tahap dalam mekanisme jalannya impuls berikut. Urutan mekanisme jalannya impuls saat pemain sepak bola menendang bola. Saat pemain sepak bola menendang bola, berarti yang terjadi adalah gerak sadar, bukan gerak refleks ya. Sehingga dia melewati apa? Dia melewati interneuron yang ada di otak. Ketika dia bersifat gerak refleks, maka dia melewati interneuron yang ada di sumsum tulang belakang. Kita lihat dulu ya. Berawal dari mana? Ini, kita harus ada stimulus atau rangsang. Kemudian rangsang itu akan diterima oleh reseptor. Setelah itu dari reseptor ke kemana? Kalau misalnya dalam proses gerak atau proses pemrosesan gerak, lewat mana dulu? Lewat neuron sensorik. Jadi yang pertama itu adalah rangsang, reseptor, kemudian sensorik, kemudian interneuron di otak, kemudian motorik, dan yang selanjutnya adalah efektor. Begitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang untuk opsinya kalau kita urutkan adalah yang A. Oke. Kita lanjut soal nomor 5. Setelah mengalami kecelakaan, seorang pria tidak dapat berjalan dengan normal. Pria tersebut sering terjatuh jika tidak ditandu atau berpegangan pada sesuatu. Agar kondisinya kembali seperti semula, bagian otak yang harus menerima tindakan medis adalah, di sini berarti ada hubungannya dengan ini, kecelakaan, kemudian tidak dapat berjalan dengan normal, sering terjatuh. Berarti di sini adalah hubungannya dengan keseimbangan. Keseimbangan ya. Kita tahu bahwa pusat keseimbangan itu terletak di mana? Terletak di hipotalamus.
Hipotalamus itu terletak di mana? Di otak kecil. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A, otak kecil. Seperti itu ya. Oke, sekian untuk pembahasan video kali ini. Kita bertemu di video pembahasan soal selanjutnya. Dadah!